Perkenalkan, saya Yoga Andana Setiawan dengan NPM D1A023-058 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Saya akan menjelaskan terkait tentang 1. Hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. 2. Sikap berbahasa Indonesia. 3. Teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. 4. Menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. 5. Presentasi ilmiah. 6-7. Mendesain proposal kegiatan. Hakikat bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. 3. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. 4. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi A. Lambang kebanggaan kebangsaan. B. Lambang identitas nasional. C. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan D. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar dalam pendidikan. C. Alat penghubung pada tingkat nasional. Dan D. Alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 36 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. A. Sebelum Indonesia merdeka. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan sebelum Indonesia merdeka sebagai akibat dari interaksi budaya dan sejarah. Bahasa Melayu, yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia, telah digunakan sebagai lingua franca perdagangan di Kepulauan Nusantara selama berabad-abad. Pada abad ke-20, gerakan nasionalis Indonesia mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang bersifat nasional. Ini mengaruh pada Sumpah Pemuda pada 1928 yang menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada 1945, ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia secara resmi diadopsi sebagai bahasa negara. B. Sesudah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan berkembang pesat sebagai bahasa resmi negara. Kemudian, melalui program-program pendidikan dan media massa, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan secara luas di seluruh Nusantara. Hal ini membantu menyatukan beragam bahasa daerah dan kelompok-kelompok etnis di Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia. A. Pengertian sikap berbahasa. Sikap berbahasa Indonesia adalah cara seseorang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan sopan, benar, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Ini mencakup pemahaman tata bahasa, penggunaan kata yang sesuai, serta sikap sopan dan etika dalam berbicara dan menulis dalam berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia juga melibatkan kemampuan mendengarkan,
dengan baik dan merespon dengan benar dalam konteks berbahasa Indonesia. B. Ciri sikap berbahasa. Sikap bahasa mengacu pada cara seseorang menggunakan bahasa dalam komunikasi. Sikap bahasa mencakup aspek seperti sopan santun, kejelasan, kebijaksanaan, dan penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks tertentu. Ini mencerminkan bagaimana seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sikap bahasa yang baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. C. Komponen sikap bahasa. 1. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. 2. Komponen afektif menyangkut masalah penelitian baik, suka atau tidak suka, terhadap suatu atau satu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sikap negatif. 3. Komponen kognitif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. D. Jenis sikap bahasa. 1. Sikap kebahasaan, seperti menggunaan ejaan yang disempurnakan kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. 2. Sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. E. Sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. 1. Sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Memperingatkan dengan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut, dan bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. 2. Sikap negatif. A. Bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris, meskipun penggunaan bahasa Indonesianya masih kurang. B. Merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain, karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penggunaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. C. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. D. Menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Teks dalam kehidupan akademik berperan penting dalam penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang esensial dalam dunia akademik dan penting untuk memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, teks akademik dapat menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai seperti keteladanan, kejujuran, dan integritas dalam berpikir dan berbicara. Teks akademik juga memainkan peran kunci dalam memperkaya kosakata, memperkuat struktur kalimat, dan mengasah kemampuan berpikir kritis, yang semuanya merupakan unsur penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penekanan pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam teks akademik dapat membantu memelihara integritas ilmu pengetahuan
dan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai yang tercantum dalam bahasa tersebut. Menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital adalah proses mencari dan mengakses informasi buku, jurnal, artikel, dan sumber referensi lainnya melalui platform digital seperti perpustakaan online, database, situs web, akademis, dan repositor. Ini memungkinkan akses ke pengetahuan yang luas dan beragam tanpa harus secara fisik datang ke perpustakaan fisik. Presentasi ilmiah adalah cara untuk menyampaikan informasi atau temuan penelitian kepada audiens dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Beberapa hakikat presentasi ilmiah meliputi: 1. Tujuan presentasi ilmiah memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan temuan, ide, atau penelitian kepada audiens dengan cara yang jelas dan efektif. 2. Kesesuaian konten. Presentasi harus sesuai dengan topik atau materi yang akan disampaikan, serta memenuhi kebutuhan dan tingkat pemahaman audiens. 3. Struktur. Presentasi ilmiah sebaiknya memiliki struktur yang jelas, seperti pendahuluan, latar belakang, metodologi, hasil, dan simpulan. Ini membuat audiens mengikuti alur pemikiran Anda. 4. Kejelasan. Bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dimengerti. Gunakan gambar, grafik, atau tabel jika diperlukan untuk memperjelas konsep. 5. Bukti dan referensi. Pastikan presentasi didukung oleh bukti atau referensi yang kuat, seperti data, literatur, atau penelitian terkait. 6. Gaya berbicara. Gaya berbicara harus tenang, jelas, dan penuh keyakinan. Hindari menggebut-gebut atau membaca teks tanpa ekspresi. 7. Durasi. Sesuaikan durasi presentasi dengan materi yang akan disampaikan dan jangan terlalu panjang agar audiens tetap terlibat. 8. Interaksi. Berikan kesempatan bagi audiens untuk bertanya atau berinteraksi, baik selama presentasi maupun setelahnya. 9. Visualisasi. Gunakan visualisasi seperti slide presentasi untuk membantu memahamkan materi, tetapi hindari terlalu banyak teks atau grafik yang rumit. 10. Persiapan. Persiapkan diri dengan baik sebelum presentasi, termasuk latihan dan pemahaman mendalam tentang materi yang akan disampaikan. Dengan memperhatikan hakikat-hakikat ini, presentasi ilmiah dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan dan penelitian kepada audiens yang lebih luas. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistem proposal kegiatan meliputi 1. Judul, 2. Daftar isi, 3. Bab 1 pendahuluan, 4. Bab 2 gambaran umum, rencana usaha, 5. Bab 3 metode pelaksanaan, 6. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, 7. Daftar pustaka. Menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan. 1. Observasi lapangan. 2. Penyamaan persepsi. 3. Menyusun proposal kegiatan. 4. Presentasi proposal kegiatan.